Bab 391, Perlahan-lahan mengintip. Penerjemah, Lameditor, Hites. Di dalam kehampaan, cahaya yang menyilaukan menerangi tanah. Aura jahat yang menyelimuti udara mulai menghilang di bawah lapisan hangat kilatan cahaya terang ini, menyebabkannya menghilang seperti debu. Sosok berpakaian putih terlihat, dengan kedua tangan di belakang punggungnya saat dia memancarkan aura yang tampaknya memandang rendah dunia. Seolah-olah surga dan bumi bersorak menyambut sosok ini di langit. Tiba-tiba, dua kilatan guntur yang terang melesat melintasi langit yang cerah. Petir itu seperti ular lincah, melingkar satu sama lain, mengusir semua aura iblis di area tersebut. Roh-roh menggigil tak terkendali di bawah hantaman petir, tampaknya takut. Apakah kamu ingin meniduri tanah lagi? Lin Fan melemparkan pandangan sinis ke arah Chen Xuan di tanah sebelum bertanya. Dia tidak menyangka akan bertemu sesuatu seperti ini di area Manhuang. Benda-benda di bawah sana yang melayang di atas tanah, bukankah itu roh? Ingatan Lin Fan tentang roh-roh ini masih segar seperti siang hari. Bagaimanapun, dia hampir dihabisi oleh benda-benda ini di kuil Tuodi. Namun, ketika dia melihat orang di balik roh-roh ini, dia juga sama tercengangnya. Tidak disangka dia akan bertemu Chen Xuan, yang telah mengacaukan tanah di depan orang banyak. Ketika Huang Linger melihat sosok itu di langit, dia tersenyum cerah. Namun, dahinya perlahan berkerut ke belakang. Ketika dia menyerahkan benih kehidupan kepada pihak lain, itu karena dia bisa melihat pria ini muncul kembali di area Manhuang di masa depan. Namun, keadaan kemunculannya kembali dalam pandangannya berbeda dari sekarang. Semakin dia melihat, semakin muram wajahnya. Tidak disangka dia tidak bisa melihat masa depan pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Setahun yang lalu, dia bisa melihat masa depan dengan jelas darinya. Namun sekarang, gambaran itu suram dengan gemuruh guntur, seolah-olah dilarang baginya untuk mengintip lebih jauh. Adapun suku Manhuang, mereka menunggu dengan napas tertahan melihat orang yang muncul di langit juga, bertanya-tanya apakah ini teman atau musuh. Itu kamu? Chen Xuan menggertakkan giginya saat dia melotot ke arah Lin Fan. Dia tidak sabar untuk menghancurkan orang ini sampai mati dengan keras. Tentu saja, itu aku. Menurutmu siapa lagi? Setelah mendarat dari langit, dia menatap Chen Xuan dan melanjutkan, "Wow, kamu orang yang cukup baik ya. Sepertinya kondisi kultivasimu juga meningkat cukup banyak." Lin Fan sangat gembira sekarang. Pria ini telah diselamatkan oleh tangan misterius itu setahun yang lalu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, ini benar-benar takdir bagi Lin Fan. Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri lagi, maka dia pasti akan membuang-buang waktu setahunnya untuk tidur. Itu semua berkatmu, jawaban Chen Xuan menyeramkan. Mata yang dipenuhi dengan penghinaan seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, sekarang dipenuhi dengan kebencian. Oh, jangan pedulikan ucapan terima kasih. Itu semua adalah pekerjaan sehari-hari. Saya suka membantu orang, itu adalah sesuatu yang telah saya usahakan seumur hidup, kebaikan orang lain. Semuanya baik-baik saja selama Anda bahagia. Memikirkan kembali kejadian itu setahun yang lalu, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Chen Xuan melotot ke arah Lin Fan, tinjunya terkepal begitu erat hingga memutih. Seberapa menusuk tawa itu terdengar, dan tentu saja, dia tahu mengapa orang ini tertawa. Bagi Chen Xuan, apa yang terjadi saat itu adalah penghinaan seumur hidup. Dia bersumpah seumur hidupnya bahwa dia akan membalas dendam. Yah, cukup pantas bagi kita untuk bertemu hari ini sekali lagi. Izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu ingin bercinta dengan tanah? Lagi pula, aku yakin kamu menikmati perasaan itu, bukan? Lin Fan bertanya. Kamu? Chen Xuan menatap Lin Fan, wajahnya memerah. Sialan, dia tidak bisa menyangkal kata-kata Lin Fan. Melihat ekspresi Chen Xuan, Lin Fan tersenyum tenang. Bagaimanapun, Bigra diciptakan oleh Yang Mulia. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak tahu efek menakjubkan yang dihasilkannya? Setelah mengonsumsi Bigra, hidup seseorang akan tenang dan bebas stres. Seolah-olah mereka telah memasuki surga. Melupakan setiap rasa sakit dan kesedihan, satu-satunya yang tersisa adalah kebahagiaan. Semua manfaat yang banyak itu bahkan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sejak Chen Xuan memasuki alam 9 roh dan berkomunikasi dengan sumbernya, kondisi kultivasinya telah menerima peningkatan yang luar biasa. Dalam kurun waktu 1 tahun yang singkat, menggunakan inti alam 9 roh, dia telah mengumpulkan 20 rantai jaringan energi.
Bagi siapapun di dunia ini, itu adalah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Siapa lagi di dunia ini yang bisa mengumpulkan rantai jaringan energi dengan kecepatannya? Tentu saja, tidak ada orang lain. Chen Xuan selalu percaya bahwa dialah satu-satunya, seorang pria yang diberkahi dengan berkah dari surga. Kamu telah mengumpulkan 60 rantai jaringan energi. Lumayan, iya, Lin Fan berkomentar dengan santai. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Lin Fan, wajah Chen Xuan berubah drastis. Dia bisa melihat kekuatanku. Bukankah ini berarti pihak lain memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri? Tapi bagaimana mungkin? Dia adalah seorang pria yang diberkati oleh surga dengan kekayaan yang sangat besar. Oleh karena itu, dia mampu mengumpulkan 60 rantai jaringan energi dengan sangat cepat. Tapi bagaimana dengan pihak lainnya? Tiba-tiba, perasaan tidak menyenangkan melonjak melalui hati Chen Xuan, saat gelombang mulai terbentuk di dalam hatinya. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia bisa merasakan bahaya saat ini. Berdiri di altar penghormatan, Huang Linger telah mendengarkan percakapan kedua pria itu. Saat dia mendengar bahwa Chen Xuan memiliki 60 rantai jaringan energi, dia menggigil ketakutan. Meskipun Huang Linger tidak terlalu kuat, dia adalah wanita suci dari suku Man Huang. Karena itu, dia tahu banyak hal lebih dari kebanyakan orang lain. Bahkan Grandmaster dari beberapa sekte besar hanya memiliki 10 rantai jaringan energi paling banyak. Bagaimana mungkin pria ini memiliki 60? Mustahil, jelas mustahil. Oh, kamu ingin lari. Tiba-tiba, Lin Fan memperhatikan tindakan aneh Chen Xuan. Orang ini sepertinya ingin lari sekali lagi. Roh, serang, teriak Chen Xuan sebelum segera merobek celah di kehampaan, bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, saat Chen Xuan hendak melangkah melewati kehampaan, teriakan tragis terdengar. Bajingan, apa yang telah kau lakukan? Tepat saat ia melangkah ke celah itu, Chen Xuan jatuh kembali ke tanah. Wajahnya memerah karena kulitnya terkelupas. Oh, tidak banyak. Aku baru saja menyegel pintu keluarmu dengan rantai jaringan energi, itu saja. Lin Fan mengangkat bahunya. Tidak mungkin. Saat Chen Xuan mendengar ini, ia tertegun sejenak sebelum berteriak sekali lagi. Saat ia memasuki celah itu, ia ketakutan melihat banyaknya rantai jaringan energi yang melingkari kehampaan di hadapannya. Dengan suara retakan yang keras, rantai jaringan energi itu menghantam tubuhnya, membuatnya terpental keluar. Selain dirinya, bagaimana mungkin orang lain bisa mengumpulkan rantai jaringan energi sebanyak itu? Tidak ada yang mustahil. Oh, karena kau di sini, aku tidak bisa membiarkanmu kembali tanpa mendapatkan apapun, kan? Lin Fan terkekeh. Menamparkan penyimpanannya, bigra yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit, menutupi Chen Xuan di dalamnya. Boom! Tiba-tiba, semua bigra meledak dan berubah menjadi kabut tebal. Kabut memasuki Chen Xuan melalui hidung dan kulitnya. Tidakkkkkkkk. Chen Xuan berteriak dengan menyedihkan. Bahkan, dia bisa membayangkan kengerian dari apa yang akan terjadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Kakao, wajah Chen Xuan memerah seperti tomat sekarang. Matanya linglung saat dia menunjuk jari gemetar ke arah Lin Fan. Api yang membara melonjak melalui tubuhnya, seolah-olah sedang mencari pelepasan yang mendesak. Roh-roh yang tidak memiliki tubuh fisik itu menerjang Lin Fan. Dengan sekali gerakan tangannya, dia menghancurkan semua roh itu sepenuhnya. Dia juga memiliki kristal roh di dalam tasnya dari kuil Tuodi. Itu adalah benda yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alam sembilan roh. Namun sampai sekarang, Lin Fan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Sekarang Chen Xuan ini dapat memerintahkan roh-roh ini, apakah ini berarti dia pernah ke alam sembilan roh sebelumnya? Melihat pemandangan di hadapan mereka, semua orang dari suku Man Huang benar-benar bingung. Mereka tidak menyangka musuh-musuh tangguh yang sebelumnya sulit mereka hadapi akan menghilang begitu saja. Dan hal yang menghancurkan pikiran mereka saat ini bukan hanya itu. Pria dari sebelumnya, apa yang dia lakukan tergeletak di lantai. Mengapa dia bergerak ke atas dan ke bawah? Apa yang dia lakukan? Di tanah yang tidak dapat ditembus di daerah Man Huang, sebuah lubang mulai terbentuk. Menakutkan, benar-benar mengerikan. Bab 392, Tembak Matamu. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Melihat Chen Xuan menusuk lantai dengan setiap energi yang dimilikinya, Lin Fan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. 60 rantai jaringan energi ini adalah barang bagus, kawan.
Dengan itu, dia mungkin dapat memanggil Kaisar Setan Hati dan memutilasi kelima anggota tubuhnya untuk diubah menjadi darah esensi. Dengan menggabungkan itu ke dalam laut darahnya, dia dapat meningkatkan kecepatan di mana dia akan mencapai keadaan kelahiran kembali melalui setetes darah. Jika dia dapat mencapai tahap itu, mungkin akan sulit baginya untuk ingin mati. Orang-orang di benua Dongling praktis telah mencapai hambatan dalam kultivasi itu sendiri. Dengan itu, kecepatan mereka dalam mengumpulkan rantai jaringan energi sangat lambat. Itu praktis kecepatan seekor kura-kura, untuk mengumpulkan hanya puluhan rantai jaringan energi setelah 100 tahun kultivasi. Tetapi bagi orang-orang di benua Dongling, seseorang yang dapat melakukan bahkan itu dapat dianggap sebagai eksistensi yang menantang surga. Rantai jaringan energi adalah sumber kekuatan paling liar di dunia ini. Mereka harus mengumpulkan titik-titik jaringan energi ke dalam tubuh mereka secara perlahan sebelum mengaturnya dan akhirnya membentuk rantai jaringan energi yang lengkap melaluinya. Namun bagi seseorang seperti Lin Fan yang memiliki bak, mengumpulkan rantai jaringan energi semudah meminum air. Mampu mengumpulkan 438 rantai hanya dengan tidur selama setahun penuh. Itu benar-benar pembangkangan yang tidak masuk akal bahkan terhadap surga itu sendiri. Baiklah, Chen Xuan, sudah merupakan tawaran yang menguntungkan bagimu untuk dapat hidup setahun tambahan itu. Sudah waktunya bagimu untuk mati dengan patuh. Lin Fan menatap Chen Xuan, tidak berniat membiarkan pria ini pergi. Chen Xuan, yang sedang menyodok lantai dengan nyaman, merasakan hatinya hancur saat mendengar kata-kata Lin Fan. Mati, bagaimana dia bisa mati? Dia adalah pria yang diberkati oleh surga. Namun, dia bisa merasakan niat membunuh yang meluap dari tatapan pria itu. Tidak, aku pria yang diberkati oleh surga. Kau tak bisa membunuhku. Chen Xuan berteriak dengan marah, urat-urat hijau keluar dari kepalanya. Sebagai seseorang yang sedang mendekati kematian, aku bahkan berusaha keras agar kau bisa merasakan inti kehidupan. Di mana lagi kau bisa menemukan seseorang yang baik hati sepertiku di dunia ini? Baiklah, tidak ada omong kosong lagi sekarang. Patuh saja dan teruskan saja. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut. Chen Xuan ini memiliki kondisi kultivasi yang baik. Tentu saja, dia akan mengambil poin pengalaman, dan rantai jaringan energi, dan harta benda yang dia miliki di dalam cincin penyimpanannya. Memang, cara untuk menjadi kaya adalah dengan membunuh musuh yang kuat. Namun, mengingat tingkat kekuatannya saat ini, mungkin tidak banyak orang di benua Dongling yang bisa dia incar segera. Berani sekali kau. Chen Xuan menatap energi besar yang terkumpul di telapak tangan Lin Fan dengan mata menakutkan. Jika jumlah energi itu mendarat padanya, dia pasti sudah mati. Tidak, kehendak surga, selamatkan aku. Chen Xuan melolong dan berjuang, mencari kesempatan terakhirnya untuk hidup. Kehendak surga, Lin Fan mendengus dingin. Dorong. Saat itu, langit bergemuruh. Saat Chen Xuan mengucapkan kata-kata itu, langit berubah warna, karena sejumlah besar energi meliputi seluruh area Manhuang. KECOHONGAN. Dari tempat yang tidak diketahui datang suara yang menakutkan dan berwibawa. Suara ini menggelegar seperti lonceng yang perkasa, menyebabkan perhatian semua orang goyah. Semua orang dari suku Manhuang segera batuk seteguk darah. Suara itu telah menyebabkan darah mereka bergemuruh tak terkendali. Lin Fan melemparkan pandangan sekilas ke langit. Tidak peduli sedikit pun, dia menjatuhkan telapak tangannya ke bawah. Ketika Chen Xuan melihat kehendak surga muncul untuk menyelamatkannya, dia diliputi kegembiraan. Namun, dia benar-benar terperangah bahwa pihak lain masih berani menyerang meskipun begitu. BOOM. Serangan telapak tangan itu cukup untuk menghancurkan seluruh surga dan bumi. Dengan itu, sejumlah besar energi memadamkan sedikit pun harapan hidup yang dimiliki Chen Xuan. Ding, selamat karena telah membunuh Chen Xuan yang berkultivasi penuh di tingkat surgawi yang lebih tinggi. Ding, poin pengalaman plus 10 juta. Lin Fan mengerutkan kening. 10 juta, mengapa itu sedikit sekali? Tidak peduli apa, Chen Xuan adalah seseorang yang telah mengumpulkan 60 rantai garis jaringan energi. Tetapi saat dia mempertimbangkan kondisi kultivasinya saat ini, semuanya masuk akal. Saat ini, Lin Fan adalah seseorang yang telah menembus penghalang surga dan telah mencapai kondisi makhluk surgawi tingkat atas yang paling tinggi. Ini adalah kondisi kultivasi yang tidak dapat diperoleh orang lain di benua Dongling.
Bagi seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia, bahkan memperoleh 10 juta poin pengalaman dari membunuh makhluk surgawi tingkat tinggi yang telah berkultivasi penuh sudah merupakan sesuatu yang sangat baik. Berani sekali kau membunuh seseorang yang diberkati oleh surga. Itu adalah kejahatan yang tak dapat diampuni terhadap surga. Suara di langit itu semakin keras. Seolah-olah suara itu menjadi marah karena Lin Fan telah melanggar keinginannya dan terus membunuh Chen Xuan. Huang Linger berdiri dengan hampa di altar penghormatan, terombang-ambing oleh angin. Mengangkat kepalanya ke langit, dia bergumam tak percaya, kehendak surga. Bagaimana mungkin? Jangan datang ke sini dan bertindak dengan omong kosongmu di depan Yang Mulia. Keluarlah jika kau punya nyali dan Yang Mulia akan menghancurkan kepalamu. Bibir Lin Fan melengkung. Persetan dengan kehendak surga lagi. Siapapun yang datang akan dihajar. Jika kehendak surga benar-benar hal yang menjengkelkan ini, benua Dongling pasti sudah lama hancur. Kalau tidak, bagaimana mungkin tempat itu tetap damai seperti itu di masa lalu? Kurang anjing. Langit dan bumi berguncang, dan langit berubah warna dengan cepat. Seolah-olah kiamat sedang mendekati dunia. Kau pikir kau satu-satunya yang bisa bertindak. Yang Mulia juga bisa. Menatap langit, Lin Fan tidak senang karena pihak lain tampaknya menjadi terlalu nyaman dengan tindakan omong kosongnya. Dengan itu, ia mengubah 450 rantai jaringan energi menjadi megafon kerucut raksasa. Menyalurkan dari diafragmanya, ia berteriak, "Kurang anjing, yah, selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu di luar sana di dunia. Versi, kurang ajar, milik Yang Mulia pasti bisa menjatuhkanmu." Tiba-tiba, langit bergemuruh hebat dengan warna-warnanya yang berubah dengan cepat. Seluruh bumi bergetar hebat. Di bawah gemuruh Lin Fan, suara kehendak surga pecah dan langsung tenggelam dalam suara Lin Fan. "HMPH, aku telah membiarkanmu bertindak dengan omong kosongmu, tetapi beraninya kau bertindak berlebihan. Jika kau marah, keluarlah dan hadapi Yang Mulia sehingga aku dapat menghancurkan kepalamu. Jika aku tidak melakukan itu, nama keluargaku tidak akan lagi Lin." Lin Fan berteriak ke langit dengan jijik. "Manusia, kau benar-benar membuatku marah. Kau harus menerima hukumanmu." Suara kehendak surga bergema sekali lagi. Kali ini, disertai dengan gemuruh guntur, seolah-olah dia sedang mempersiapkan beberapa gerakan pamungkas untuk menyerang. "Chhey." Lin Fan tertawa menghina. Jika seseorang ingin mengalahkan Yang Mulia, seseorang harus memiliki apa yang diperlukan. Dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya secara nyata, lalu kenapa? Jika dia mendorong Yang Mulia ke sudut, Yang Mulia bisa memanggil Heaven and Earth Smelt untuk bersembunyi di dalamnya. Dia hanya akan bersembunyi untuk jangka waktu yang lama, katakanlah, mungkin 10 tahun. Pada saat itu, dia bisa secara otomatis terus mengumpulkan rantai garis jaringan energi. Dengan beberapa ribu rantai garis jaringan energi, Lin Fan tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh siapapun secara instan. Tiba-tiba, cahaya berwarna pelangi meledak dari langit. Cahaya itu tampaknya memiliki energi petir yang tercampur di dalamnya. Lin Fan mengerutkan kening. Ada perasaan yang sangat tidak menyenangkan ini. Itu mata surga. Sambil menatap ke langit, Huang Linger berseru kaget. Mata surga milik kehendak surga. Itu dapat melihat melalui ilusi yang menipu. Setiap kali mata terbuka, itu adalah awal dari era baru lainnya. Mungkinkah itu benar-benar kehendak surga? Huang Linger tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya. Di matanya, kehendak surga tidak memihak. Tetapi mengapa kehendak itu muncul untuk mencoba menyelamatkan pria jahat itu sekarang? Mustahil, mustahil. Manusia berdosa, kau harus menanggung akibatnya. Suara kehendak surga menggelegar sekali lagi. Mata yang tampak perkasa itu menatap tajam ke arah Lin Fan. Sepasang mata yang tampak raksasa dan mengerikan itu muncul di langit. Orang tidak dapat menyangkal kengerian pemandangan ini saat ini. Mata surga, sepertinya ini lebih kuat dari pembalasan ilahi yang kau gunakan terakhir kali, ya. Lin Fan menjawab tanpa rasa takut. Jadi, bagaimana jika ini benar-benar kehendak surga? Haruskah itu membuat Lin Fan merasa takut? Melihat pemandangan itu, semua orang dari suku Man Huang bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Bagi mereka, ini adalah keberadaan yang setara dengan Tuhan. Tidak, itu bukan kehendak surga. Masa depannya dipenuhi dengan pertumpahan darah. Melihat ke langit dengan benar, Huang Linger berteriak nyaris sekali lagi. Seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan.
Apakah dia kehendak surga atau bukan, Yang Mulia akan bertarung dengannya hari ini. Lin Fan menyipitkan matanya dan menatap mata surga. Baiklah, dahulu ada Haoyi yang menembak jatuh matahari. Hari ini, Lin Fan akan menembak jatuh mata ini. Yang Mulia akan menembak jatuh mata pencuri Anda. Lin Fan menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertempuran hebat. Memangnya kenapa kalau itu kehendak surga? Beraninya dia bertindak begitu kurang ajar. Pukuli seperti biasa bab 393, penindasan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Di dalam kehampaan, langit bergemuruh hebat. Mata yang meliputi segalanya dan berwibawa itu memandang rendah masa dengan jijik. Sangat menakutkan untuk melihat ke dalam pupil berwarna pelangi itu, yang dipenuhi dengan penglihatan kematian, kehidupan baru, kehancuran, penciptaan, dan sebagainya. Suku Manhuang bersujud di tanah, gemetar ketakutan yang luar biasa. Ini mirip dengan kiamat di hati mereka. Mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan aura yang sangat besar ini. Wajah Huang Linger sangat pucat saat ini. Terhadap aura absolut ini, setiap harapan yang dimilikinya untuk masa depan telah padam sepenuhnya. Manusia bodoh, kau harus membayar harga untuk tindakanmu. Suara surga menggelegar di seluruh langit. Sebuah kekuatan yang luar biasa menghantam ke bawah, seolah-olah itu bertekad untuk menghancurkan masa. Ibumu bodoh. Kamu yang bodoh. Kau bahkan tidak bisa melindungi orang yang kau sebut-sebut sebagai orang yang diberkati oleh surga, dan kau berani bersikap kurang ajar di hadapan Yang Mulia. Melangkah maju, aura Lin Fan sangat dahsyat saat meletus keluar, menghalangi kekuatan kehendak surga. Sepertinya orang yang menyebut dirinya sebagai kehendak surga ini akan benar-benar menyerang sekarang. Jika aura besar itu mendarat di suku Manhuang ini, mereka pasti akan hancur menjadi debu. Jika Yang Mulia mengatakan bahwa dia akan menembak matamu, dia akan menembak matamu. Hari ini, saatnya bagimu untuk memahami bahwa ada risiko menjadi liar di dunia tinju. Lin Fan berteriak dengan jijik. Sialan, orang ini berpikir bahwa dia bisa menginjak-injak masa hanya dengan menghasilkan sepasang mata besar. Sungguh mimpi, manusia, musnah. Tiba-tiba, sinar laser berwarna pelangi yang besar melesat keluar dari mata surga. Tampaknya membawa kekuatan yang dapat memusnahkan seluruh tempat. Hancurkan kepalamu. Sudah waktunya bagimu untuk tahu betapa kuatnya Yang Mulia. Lin Fan membalas dengan marah saat auranya juga meningkat dengan cepat. Keluarlah, rantai garis jaringan energi. Seketika, 450 rantai garis jaringan energi meletus keluar. Semuanya seperti ular listrik yang lincah, melingkar satu sama lain sebelum menyatu. Suara tercengang keluar dari kekosongan, seolah-olah mata itu terhenti di jalurnya oleh pemandangan ini. Mungkin, ia mencoba memahami bagaimana manusia biasa dapat mengumpulkan rantai garis jaringan energi sebanyak ini. Pertunjukan baru saja dimulai. Melihat mata itu di langit, Lin Fan tertawa dingin. Memutar telapak tangannya, rantai garis jaringan energi berubah menjadi busur garis jaringan energi, memancarkan ledakan energi liar. Hari ini, Yang Mulia akan melihat seperti apa mata yang ditembakkan hingga meledak. Merasakan gelombang energi dari busur panah, Lin Fan diliputi kegembiraan. Tak disangka akan sehebat ini. Dengan 450 elemen berbeda yang menyatu menjadi satu tubuh, jumlah kekuatan ini pasti cukup untuk mengalahkan para leluhur. Melihat Lin Fan, Huang Linger dipenuhi dengan keterkejutan. Jumlah energi yang keluar darinya melonjak ke dalam tubuhnya seperti gelombang pasang. Tak disangka orang yang terakhir kali dilihatnya setahun yang lalu sekarang menjadi begitu menakutkan. Bahkan, dia bisa bertahan melawan kehendak surga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Huang Linger. Melihat energi yang dikumpulkan dan dihimpun oleh mata surga, Lin Fan menamparkan penyimpanannya. Dengan itu, Eternal Donger muncul di langit. Mata surga, hari ini, Yang Mulia akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya ditembak. Ini seharusnya menjadi kehormatan yang paling besar untukmu. Melihat mata surga, tatapan Lin Fan dipenuhi dengan penghinaan. Bigra yang tak terkalahkan melayang dan menari-nari di sekitar Eternal Donger, sebelum meledak menjadi kabut. Dengan beberapa percobaan sebelumnya, Eternal Donger seolah-olah kecanduan Bigra juga. Dengan mengendus dalam-dalam, ia menyedot semua kabut di sekitarnya. Tendangan penghancur True Origins. Dengan semua prosedur yang berlangsung satu persatu, kekuatan yang terpancar dari Eternal Donger lebih kuat dari sebelumnya.
Menggunakan Eternal Donger sebagai anak panah, Lin Fan melangkah maju dan menegakkan punggungnya. Ia membidik dan menarik busurnya. Dengan presisi tinggi, Yang Mulia akan menembak melalui pupil Anda. Dengan jari telunjuknya, ia meregangkan busur hingga maksimal sambil memusatkan pandangannya pada mata surga. Sejumlah besar energi meletus dari Lin Fan. Cahaya terang muncul di sekitar busur, saat energi mengalir dan berkumpul ke arahnya berulang kali. Manusia bodoh. Beraninya kau melawan surga, ini tidak dapat ditoleransi di dunia. Suara itu menggelegar dari langit sekali lagi. Sekarang, energi yang telah terkumpul di mata langit telah mencapai titik maksimumnya. Dorong, sebuah kekuatan yang dahsyat, yang tampaknya meliputi segalanya, meledak ke arah Lin Fan. Kurang ajar. Tanpa sedikit pun rasa takut terhadap proyektil yang datang, Lin Fan melepaskan busurnya. Dengan itu, anak panah itu melesat keluar, membentuk seberkas cahaya putih di langit. Cahaya itu menembus segala sesuatu di dunia. Seolah-olah tidak mampu menahan gelombang energi yang besar ini, kekosongan mulai terkoyak di sepanjang jalan. Rantai jaringan energi sebanyak 450 segera mengikuti di belakang anak panah itu. Melilit bersama, mereka berubah menjadi dorongan energi lain dan menempel pada Eternal Donger. BOOM. Dengan tabrakan dari dua kekuatan besar ini, gelombang kejut yang sangat besar berdesir melalui seluruh area Manhuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah suara kaget terdengar dari kekosongan. Tidak disangka bahwa manusia biasa akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya. Tidak ada yang mustahil. Beraninya kau mencoba bersikap tangguh di depan Yang Mulia hanya dengan sepasang mata, kau terlalu naif. Lin Fan meraung. Sambil memegang Eternal Axe di tangannya, dia melompat dari tanah ke arah pupil lainnya. Bam! Dengan itu, adegan berikutnya benar-benar mengejutkan bagi siapapun di dunia ini untuk dilihat. Eternal Donger telah menembus pupil kiri dengan liar. Cahaya berwarna pelangi tersebar dengan cepat ke segala arah, seolah-olah aura surga sedang menyebar. Cakrawala, tubuh Lin Fan kini lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan 450 rantai jaringan energi, ia dapat menghancurkan apapun dengan mudah. Kekuatan lengan abadi juga diresapi dalam serangan ini. Firmamen adalah keterampilan serangan terkuat yang dimiliki Lin Fan. Sekarang kekuatannya telah berubah menjadi sangat buruk, jumlah kekuatan yang dapat ia hasilkan pasti cukup untuk menghancurkan dunia. BOOM. Kapak itu membawa serta seberkas cahaya, mendistorsi dan membelokkan ruang waktu, membelah pupil kanan menjadi dua seluruhnya. Cahaya berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke segala arah. Tidak mungkin, bagaimana mungkin manusia biasa sekuat ini? Jangan bilang kau berhasil menembus penghalang di dunia ini. Suara dalam kehampaan itu jelas terkejut, merasa sulit untuk menerima semua yang baru saja terjadi. Penghalang di dunia ini, apakah kau bercanda? Kau berharap penghalang kecil seperti itu menghalangi jalan Yang Mulia menuju kebesaran. Sungguh mimpi. Youth Truly adalah eksistensi yang menghancurkan apapun dan semua yang menghalangi jalanku. Lin Fan berteriak. Melihat mata surga yang perkasa yang sekarang compang-camping dan rusak, dia tidak bisa menahan tawa. Itu terlalu mengagumkan. Perasaan kekuatan seperti itu. Oh, kamu ingin lari. Teruslah bermimpi. Melihat mata surga itu mencoba melarikan diri, Lin Fan pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Sembuh langit dan bumi. Apa itu? Suara itu berseru kaget, seolah-olah dikejutkan oleh bau langit dan bumi. Pada saat itu, bau langit dan bumi mengambil mata surga. Di dalam bau itu, mata surga mencoba melarikan diri, namun hal itu ditekan oleh Lin Fan saat ia jatuh kembali ke dalam. Bau, ding, selamat karena telah memperoleh sedikit kesadaran surga. Hahaha. Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Keluarkan semuanya. Yang Mulia tidak takut apapun. Lin Fan mengacungkan jari tengahnya ke langit. Bajingan, sebuah raungan marah menggelegar dari kehampaan, jelas-jelas marah oleh tindakan Lin Fan bab 394, Lin Fan, yang bosan menghina. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Apakah kau seperti orang terbelakang? Bagaimana mungkin kau hanya tahu beberapa kata itu? Entah itu bajingan, bodoh, atau lemah. Apa, kau bahkan tidak bisa berbicara dengan baik? Apakah kau marah? Jika kau punya nyali, tunjukkan dirimu dan lawan Yang Mulia 1 lawan 1. Lin Fan mengejek kehendak surga sesuka hatinya,
tidak memberinya sedikit pun rasa hormat. Kenapa? Apakah kau bisu sekarang? Tidak peduli seberapa luas seluruh dunia ini, tidak ada yang lebih luas daripada hati yang mulia. Sekarang, Yang Mulia memberimu kesempatan untuk memanggil bala bantuan untuk menghajarku. Jika kau bahkan tidak punya nyali untuk itu, maka nyahlah sekarang. Kehendak surga, aura surga, kau hanya sepotong kecil kotoran. Huang Linger benar-benar tercengang saat ini. Dia menatap Lin Fan dengan tatapan kosong. Itu, kehendak surga yang kau ajak bicara, gumam Huang Linger dengan linglung. Ketakutan yang dirasakannya sejak tadi telah lama menghilang. Memangnya kenapa kalau itu kehendak surga? Hanya itu yang bisa dia lakukan. Lin Fan mengernyitkan mulutnya dengan ekspresi sangat meremehkan. Pada saat yang sama, dia meragukan apakah orang ini benar-benar kehendak surga. Bagaimanapun, semua yang telah terjadi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat. Manusia, kau hanya mencari kematianmu sendiri. Suara dari kehampaan itu menggelegar sekali lagi. Pada saat yang sama, separuh langit berubah menjadi merah, seolah-olah awan-awan terbakar. Ini adalah amukan kehendak surga yang telah menodai separuh langit menjadi merah. Benar sekali, Yuh Truli memang sedang mencari kematiannya sendiri. Kalau kau punya nyali, tunjukkan dirimu sendiri daripada bicara seenaknya. Heaven's Will, Pui, kau hanya kura-kura sialan. Hanya karena kau punya beberapa keterampilan, kau pikir kau nomor satu di dunia ini. Di mata Yuh Truli, kau bahkan tidak sebanding dengan roh-roh dari masa lalu. Ejek Lin Fan. Lin Fan adalah pria yang sangat ahli dalam novel. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan semua karakter bos ini? Mereka semua memiliki ego yang besar, yang tidak akan membiarkan siapapun menghina mereka seperti itu. Tapi orang ini, selain bicara seenaknya, dia tidak berani mengambil tindakan konkret sama sekali. Bahkan yang disebut Heaven's Eye itu biasa saja bagi Lin Fan. Bagus untuk dilihat, tetapi fungsinya tidak begitu bagus. Tapi tetap saja, Lin Fan tetap waspada terhadap orang ini. Satu-satunya alasan mengapa Lin Fan berusaha keras untuk mengejeknya adalah karena dia telah melihat tipu dayanya. Kalau orang ini benar-benar punya kekuatan untuk menjatuhkannya dengan keras, tidak mungkin dia akan membiarkan Lin Fan berkeliaran sambil mempermalukannya tanpa melawan. Bahkan saat itu, Lin Fan tidak takut pada domba berkulit serigala ini. Karena dia berani menghinanya dengan sangat saksama, dia pasti sudah punya rencana sebelumnya. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang ini, dia hanya akan mencari perlindungan di dalam surga dan bumi untuk bersembunyi dari bencana ini. Manusia, jangan berani-beraninya kau bertindak berlebihan. Suara itu sekarang menggelegar lebih keras dari sebelumnya, bersamaan dengan gemuruh guntur di langit. Memangnya kenapa kalau Yang Mulia ingin bertindak berlebihan? Kau tidak akan bisa menghajarku, kan? Lin Fan mengejek dengan wajah yang tampak sangat menjengkelkan. Siapapun yang punya perasaan pasti akan menganggap ini tidak bisa ditoleransi. Di dalam kehampaan yang tidak diketahui, dua kekuatan terkunci dalam pertikaian. Namun, energi berwarna pelangi itu sudah mencapai batasnya, dan akan segera menghilang seluruhnya. Adapun kekuatan yang mendominasi, itu melolong tanpa henti. Si bajingan itu, berani sekali dia menghinaku. Kehendak surga. Hentikan perlawanan sia-sia kalian. Akhir kalian sudah ditetapkan. Tidak, kalian tak akan pernah menggantikanku. Menatap langit yang sama sekali tidak bereaksi, Lin Fan merasa jengkel. Bos macam apa ini? Sekarang setelah Yang Mulia menghujani wajahnya dengan hinaan, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sedikit pun? Sungguh mengecewakan. Apa kau masih di sana? Keluarlah jika kau punya nyali. Berhentilah membuang-buang waktu. Waktu Yang Mulia sangat berharga. Lin Fan berteriak ke langit. Manusia, berhentilah bersikap kurang ajar. Akulah kehendak surga. Kau akan menderita pembalasan ilahi. Suara itu bergema sekali lagi, dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Dasar bodoh. Sudah kubilang, Yuh Truli itu orang yang kurang ajar. Heaven's Will pantatku, kau hanya kura-kura pengecut. Sampah. Tidak, kau lebih buruk dari sampah. Lin Fan tidak akan berhenti melontarkan hinaan saat dia memuntahkannya tanpa sedikit pun belas kasihan. Dia berharap pihak lain akan menganggap ini tidak tertahankan dan memulai serangannya sekali lagi. Lin Fan bisa mengatakan tentang kegunaan kesadaran surga yang dilebur dari Heaven and Earth Smelt. Namun dengan hanya dua helai kesadaran surga,
dia hampir tidak bisa mendapatkan pemahaman yang baik dari keseluruhan cerita. Setelah menghujani hinaan untuk waktu yang lama, Lin Fan menjadi haus dan lelah. Heaven's Will ini hanyalah pengecut besar. Pada saat ini di dalam kehampaan yang tidak diketahui, Heaven's Will, yang dipermalukan oleh Lin Fan, sedang mengamuk karena marah. Beraninya manusia yang lemah memandang rendah dirinya seperti itu. Sialan, sialan, ledakan. Tepat saat Lin Fan bersiap menghentikan hinaannya yang tidak membuahkan hasil, sesuatu terjadi di langit. Sejumlah besar energi mulai terkumpul. Sepertinya dia akhirnya keluar, iya. Lin Fan sangat gembira saat dia mengangkat kepalanya. Sepertinya orang ini akhirnya muak dengan penghinaannya dan ingin melawannya. Manusia brengsek, beraninya kau menghina kehendak surga. Aku akan memastikan kau membayar harganya hari ini. Suara di langit menggelegar, sosok ilusi kolosal mulai berkumpul di langit. Ini adalah sosok yang dibentuk oleh energi itu sendiri. Atau lebih tepatnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa ini adalah inkarnasi dari kehendak surga semu. Dalam sekejap mata, ilusi itu lengkap. Ini adalah raksasa yang sangat besar dan mengesankan yang auranya membanjiri langit, tampak jauh lebih kuat dari mata itu sebelumnya. Manusia, beraninya kau benar-benar membuat kehendak surga marah. Raksasa itu berbicara, menghancurkan dari langit dengan satu telapak tangan. Melihat pemandangan ini, Lin Fan bisa merasakan darahnya juga mengalir deras, haha. Bagus, tepat waktu. Dengan teriakan perang, dia melompat ke langit dengan sejumlah besar energi, menyambut raksasa ilusi itu. Dia mengumpulkan rantai garis kisi energi di tubuhnya. Keadaan tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada bagian tubuh abadi saat ini. Faktanya, bahkan jika semua bagian tubuh abadi menyatu dan berkumpul untuk menyerangnya, dia mungkin masih punya kesempatan. Boom! Dengan satu serangan telapak tangan, Lin Fan merobek kekosongan itu. Serangan telapak tangan yang menghantam dari langit hancur seketika tanpa perlawanan apapun. Tidak mungkin. Sebuah suara ketidakpercayaan keluar melalui kekosongan. Dia tidak menyangka manusia ini sekuat ini. Tidak ada yang mustahil. Bagus untuk pertunjukan, tetapi tidak berguna. Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena ukuran tubuh yang besar? Yang Mulia akan membuatmu mengerti hari ini bahwa bahkan orang yang bertubuh kecil pun dapat menghasilkan sejumlah kekuatan yang luar biasa. Lin Fan menyerang dengan liar. Gelombang energi meledak dari sekelilingnya. Ada jurus telapak tangan yang menyerang dari surga. Tahukah kau apa itu? Biarkan Yang Mulia mengajarimu. Namanya telapak tangan Buddha. Tampar. Di langit, Lin Fan telah terbang ke kepala raksasa ilusi itu sebelum menamparnya. Dorong. Raksasa yang dibentuk oleh kehendak surga semu itu melesat turun ke tanah. Akhirnya, raksasa itu ambruk, berlutut di tanah. Kehendak surga semu yang tersembunyi di dalam kehampaan melihat semua ini dengan sangat tidak percaya. Dia tidak menyangka manusia bisa seburuk ini. Namun saat ini, dia tidak mampu mengerahkan kekuatan lebih dari ini. Jika dia melakukannya, kehendak surga mungkin akan mencuri kesempatan untuk membalas. Itu akan membuat semua usahanya sebelumnya menjadi sia-sia. Bahkan tidak layak untuk satu serangan pun. Sepotong kotoran, sama sekali tidak berguna. Melihat pemandangan di depannya, Lin Fan tertawa dingin. Langit dan bumi tercium. Dengan itu, raksasa itu pun terserap ke dalam Heaven and Earth Smelt. Ding, selamat karena telah memperoleh satu jenis Heaven's Consciousness. Aku membayangkan betapa kuatnya dirimu. Namun, ternyata ini adalah batas kemampuanmu. Lin Fan melemparkan pandangan meremehkan sebelum melihat ke langit, apakah kau masih akan datang? Sudah kubilang, aku setuju kau mencari bala bantuan. Bagaimanapun, semua yang telah kau panggil sejauh ini lemah sekali. Sekarang, langit menjadi sunyi. Seolah-olah semuanya telah menghilang sepenuhnya. Lin Fan menunggu beberapa saat lagi sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya itu telah pergi. Pada saat yang sama, ini menegaskan kecurigaan dalam benaknya. Orang ini pasti mencoba melahap Heaven's Will. Itulah alasan mengapa dia tidak mampu mengeluarkan lebih banyak energi. Namun, makhluk macam apa ini yang mampu melahap bahkan Heaven's Will sendiri? Ini benar-benar mengerikan. Bab 395, Tambang Emas Berjalan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Oi, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau diam saja sekarang? Lin Fan datang di depan Huang Linger. Melihatnya berdiri dengan tatapan kosong di tempatnya,
dia melambaikan tangannya di depan wajahnya. Hanya dengan tiba di sini, seluruh tempat sudah terguncang seperti itu. Jika kehendak surga semu benar-benar menyerang, seberapa menakutkankah itu? Sebuah eksistensi yang bahkan dapat melahap kehendak surga itu sendiri. Seberapa lemahkah itu? Lin Fan bertanya-tanya apakah dia sendiri dapat menahannya. Tersadar dari kebingungannya, Huang Linger menatap Lin Fan dan merasakan jantungnya berdebar sekali lagi. Hal yang sebelumnya itu pastilah kehendak surga. Namun, itu bukanlah kehendak surga yang sebenarnya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada kehendak surga. Jika saja pria di hadapannya ini memiliki kekuatan. Untuk menolak itu, dia masih belum dapat menerima kenyataan sepenuhnya. Tidak banyak. Dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia terkejut. Kau telah menyebabkan benih kehidupan tumbuh. Dia bisa merasakan sejumlah besar kekuatan hidup yang terpancar dari Lin Fan. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan hidup itu terus-menerus terkikis. Ya, itu tumbuh. Namun, itu masih berupa bibit untuk saat ini. Dan ada beberapa masalah dengannya juga. Lin Fan melanjutkan, bisakah aku melihatnya? Tanya Huang Linger. Tanpa ragu, Lin Fan membuka telapak tangannya. Dengan itu, pohon parasol mistis yang layu melayang di telapak tangannya. Akar pohon parasol mistis itu tembus cahaya dan bening. Mereka menempel di telapak tangan Lin Fan saat ini. Melihat pohon parasol mistis di telapak tangan Lin Fan, Huang Linger mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia merasa tenang dan melanjutkan, pohon parasol mistis adalah satu-satunya pohon mistis yang ada di dunia ini, dan telah melewati banyak era. Sejak pohon itu hancur, pohon itu berubah menjadi benih dan tidak pernah tumbuh lagi. Tidak disangka Anda bisa membiarkannya tumbuh sekali lagi. Itu sungguh keajaiban. Setelah mendengarkan Huang Linger, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggap Ciki sebagai penyebab tumbuhnya benih kehidupan. Jika bukan karena Ciki, benih kehidupan ini akan tetap menjadi benih di gudang penyimpanannya. Apa latar belakang pohon parasol mistis ini? Tanya Lin Fan. Saya juga tidak tahu persis. Namun, menurut leluhur saya, pohon parasol mistis adalah sumber kehidupan antara surga dan bumi. Huang Linger menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Pengetahuan yang dimilikinya terbatas. Selain fakta bahwa benih kehidupan menghasilkan sejumlah besar kekuatan hidup, dia bahkan tidak tahu efek lain yang dimilikinya. Sekarang pohon itu mulai layu, apakah ada harapan untuk menyelamatkannya? Tujuan Lin Fan kali ini adalah untuk menemukan cara untuk menghidupkan kembali kemampuan pohon parasol mistis. Mungkin, namun, aku tidak berani menjamin keberhasilan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya aku menemukan sesuatu seperti ini. Jawab Huang Linger. Lin Fan mengangguk. Meskipun pohon parasol mistis masih berupa bibit, pohon itu telah memberinya manfaat yang sangat besar. Jika pohon itu mati begitu saja, maka itu akan sangat disayangkan. Namun, bahkan sampai sekarang, satu fakta masih membingungkan Lin Fan. Jika benih kehidupan ini begitu berharga, mengapa pohon itu setuju untuk menyerahkannya kepadanya setahun yang lalu? Jika dia tidak menjelaskan fakta ini, dia tidak akan bisa menghilangkan kegelisahan di hatinya. Benar, karena pohon itu sangat berharga. Mengapa kamu memilih untuk menyerahkannya kepadaku saat itu? Melihat Lin Fan, Huang Linger terkekeh. Kau melakukan perampokan. Kami sangat lemah saat itu. Apakah ada cara agar kami bisa menolakmu? Tertegun sejenak, Lin Fan menyeringai. Itu alasan yang menarik. Huang Linger turun dari altar upeti. Dia berbalik dan menatap Lin Fan. Aku menyerahkannya kepadamu saat itu karena aku bisa melihat masa depan. Besok, aku akan membawamu ke suatu tempat. Berhasil atau tidak, itu semua tergantung padamu. Untuk saat ini, aku akan mengatur agar para anggota suku membawamu untuk beristirahat dengan baik. Aku akan mencarimu besok. Baiklah, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Besok saja, dia masih memiliki barang-barang di gudangnya yang perlu dia sortir dengan benar. Ini semua adalah barang-barang bagus yang telah dia peroleh setelah beberapa pertempuran sejauh ini. Setelah Huang Linger pergi, seorang anggota suku yang tampak kasar berjalan ke arah Lin Fan. Dia sedikit meringkuk dengan ekspresi hormat. Silakan ikuti aku. Para anggota suku Man Huang takut pada surga. Namun, sekarang pria ini bahkan dapat menghancurkan surga, tentu saja, dia bahkan lebih menakutkan bagi mereka. Melihat betapa takutnya para anggota suku ini terhadap dirinya sendiri, Lin Fan tidak bisa menahan tawa jengkel.
Dengan itu, dia mengikuti pria itu dan meninggalkan daerah itu. Sebelum pergi, dia melirik patung di altar upeti dan mengerutkan kening. Meskipun aura patung ini berbeda dari aura leluhur pendiri di Sekte Kemuliaan, aura yang tersisa agak mirip. Malam, Lin Fan melihat barang-barangnya di dalam penyimpanannya. Tubuh iblis kuno besar, 2 jenis kesadaran surga, dan sebuah cincin penyimpanan. Lin Fan berencana untuk melebur tubuh iblis kuno besar itu pada awalnya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, orang ini sama sekali tidak memiliki rantai jaringan energi. Jika dia akhirnya tidak mendapatkan apapun dari peleburan itu, bukankah itu akan menjadi pemborosan besar? Meskipun iblis kuno besar ini telah jatuh selama 10.000 plus tahun dan basis kultivasinya telah menurun drastis, kekokohan kondisi tubuh fisiknya saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan banyak hal. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki 7 alam, mereka mungkin benar-benar telah mati saat itu juga. Bahkan dengan 450 rantai jaringan energi saat ini, Lin Fan tidak berani mengklaim bahwa ini sudah cukup untuk menghancurkan iblis kuno besar itu. Penguasa kuno yang telah menaklukkan zaman kuno. Itu jelas bukan lelucon. Tenggelam dalam pikirannya, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali alur cerita dari semua novel yang telah dibacanya di masa lalu. Yah, ia cukup puas dengan proses kultivasi pil dunia Xuan Huang. Namun, ia tidak begitu senang dengan bagian pembuatan senjata. 4 tingkatan, surga, bumi, gelap, terang, 3 tingkatan, atas, tengah, bawah. 7 totalnya. Bahkan pada tingkatan surga, kekuatan yang dimiliki seseorang sangat terbatas. Misalnya, armor tingkat atas Heaven yang telah diproduksinya saat itu, yang secara praktis merupakan peralatan tingkat tertinggi yang dapat diproduksinya di dunia Xuan Huang. Namun, bahkan saat itu, hanya kemampuan bertahannya yang cemerlang. Sekarang keterampilan pembuatan senjata Lin Fan adalah yang terkuat di sisi dunia ini. Sudah waktunya baginya untuk membuat terobosan baru bagi dunia ini. Dan tentu saja, tubuh iblis kuno yang besar ini akan menjadi material paling berharga yang pernah diharapkannya. Lin Fan juga memperoleh banyak inspirasi dari Demon City in Apalem. Mungkin, ia harus mencobanya. Material, ia membutuhkan banyak sekali material. Jika ia dapat membuat senjata legendaris lainnya seperti 9-5 Legendary Brick atau 7 Realms, ia akan sangat gembira. Namun saat ini, material untuk itu tidak cukup. Saatnya untuk menyingkirkan tubuh iblis kuno yang besar itu. Melihat 2 aliran kesadaran Heaven, bibirnya melengkung membentuk seringai. Ding, menemukan kesadaran Heaven. Menyerap. Lin Fan sama sekali tidak ragu. Ini hal yang bagus, kawan. Saat 2 jenis kesadaran itu memasuki tubuhnya, Lin Fan mengerutkan kening sejenak dan memejamkan matanya. Secara bertahap, adegan baru mulai muncul di kepalanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan ekspresi tercerahkan. Jadi itu alasannya, sepertinya tebakanku cukup mendekati. Suara yang meminta bantuan itu memang kehendak surga yang sebenarnya. Gambaran yang disaksikan Lin Fan setelah mengonsumsi 2 jenis kesadaran surga itu menunjukkan kepadanya kehendak surga benua Dongling yang dilahap oleh seorang penyerbu. Alasan mengapa kehendak surga semu yang selama ini ia lawan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya adalah karena pertikaiannya yang terkunci dengan kehendak surga yang sebenarnya. Jika ia menggunakan lebih banyak kekuatan, ia akan menghadapi pembalasan dari kehendak surga. Yang sebenarnya, sepertinya tindakan pembangkangan yang mulia secara tidak langsung menguntungkan situasi ini. Namun, aku bertanya-tanya berapa lama kehendak surga dapat terus bertahan. Lin Fan mendesah tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya. Hais, meskipun yang mulia ingin menyelamatkanmu, sungguh tidak banyak yang dapat kulakukan. Bagaimana aku bisa memulainya? Ketika ia melihat cincin penyimpanan Chen Xuan, ia menyeringai sekali lagi. 2 kali, sungguh menyedihkan nasib orang itu. Ia hanyalah tambang emas berjalan. Tidak disangka bahwa ia akan kembali untuk dirampok oleh Yang Mulia sekali lagi setelah perampokan sebelumnya. Sungguh tragis. Baiklah, mari kita lihat barang-barang seperti apa yang telah ia peroleh tahun lalu. Lin Fan terkekeh. Dan tentu saja, Chen Xuan adalah orang yang menyedihkan. Memikirkan bahwa dia menganggap dirinya diberkati oleh surga karena dia didukung oleh kehendak surga semu. Namun, saat Lin Fan melihat ke dalam cincin penyimpanan,
Tubuhnya membeku karena kegembiraan bab 396, katakan sesuatu, senior makhluk tertinggi. Penerjemah, Lameditor, Hites. Pecahan token makhluk tertinggi. Tak disangka Chen Xuan akan memegang dua yang terakhir. Lin Fan menatap dua pecahan token di tangannya dengan gembira, tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Dia sudah mendapatkan 4 di antaranya. Sedangkan untuk dua yang terakhir, dia sudah menghabiskan waktu lama mencarinya tetapi tidak berhasil. Tak disangka mereka akan berada dalam kepemilikan Chen Xuan. Dia tentu saja sangat gembira. Ini lebih penting daripada apapun yang bisa dia harapkan. Benua Changling, yang mulia akhirnya bisa kembali padamu. 2 tahun, sudah 2 tahun penuh. Dan akhirnya, dia bisa kembali ke benua Changling. Sebuah cahaya bersinar di mata Lin Fan saat dia mengeluarkan 4 pecahan token lainnya dari penyimpanannya. Dia meletakkan keenamnya di lantai. Di bawah tatapannya, semua bagian mulai menyatu. Ding, sebuah cahaya terang menyambar keluar. Dengan itu, token Supreme Being yang lengkap dan utuh melayang dengan tenang di depan mata Lin Fan. Dia mengambil token itu di tangannya. Akhirnya, selesai. Gambar pada token itu menarik perhatian Lin Fan. Itu adalah sebuah pintu. Di bawah pintu itu berdiri seorang manusia. Dan di pintu itu, tampaknya ada iblis jahat. Tapi, Lin Fan tidak perlu terlalu repot dengan itu. Token itu membutuhkan pembayaran energi sejati dari surga dan bumi sebelum dapat mengaktifkan ketegangan kesadaran Supreme Being di dalam. Dia tidak hanya bisa mempelajari beberapa keterampilan dari kesadaran, dia bahkan bisa kembali ke benua Changling. Sungguh tawaran yang bagus. Lin Fan mulai menyalurkan energi sejati di dalam tubuhnya ke token Supreme Being. Dengan kondisi kultivasi Lin Fan saat ini, biaya energi sejati dari token itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Jika dia berani menyalurkan energi sejatinya saat dia masih menjadi makhluk kultivasi penuh pasca surgawi, apalagi yang akan dia takutkan saat ini. Namun, Lin Fan terkejut saat mengetahui bahwa token Supreme Being ini tidak lagi menerima energi sejati. Ini sungguh aneh. Apakah orang ini mengalami perubahan selera makan? Lin Fan menghentikan penyalurannya dan merenung sejenak. Dunia saat ini berkultivasi untuk dua hal, satu adalah energi sejati, dan yang lainnya adalah untuk memahami kekuatan jaringan energi, yang memungkinkan seseorang membentuk rantai garis jaringan energi. Mungkin aku harus mencobanya. Dengan itu, Lin Fan mengatur rantai garis jaringan energi di dalam tubuhnya menjadi sungai. Sungai ini adalah kekuatan jaringan energi yang mengalir deras di dalam token Supreme Being. Aha, hati Lin Fan melonjak kegirangan, sepertinya kekuatan jaringan energi yang disalurkan ke token berfungsi. Namun, Lin Fan masih bingung. Dulu, saat ia menyalurkan energi sejatinya, token itu mulai menyerap semuanya dengan sendirinya secara otomatis. Mengapa ia harus menyalurkannya secara manual sekarang? Meskipun Lin Fan bingung, ia tidak menghentikan tindakannya karena itu. Sungai kekuatan jaringan energi mengalir terus-menerus. Lin Fan bertekad untuk membangunkan token itu. Waktu berlalu, Lin Fan mengerutkan kening. Berdasarkan jumlah kekuatan yang telah disalurkannya, jika mereka membentuk rantai garis jaringan energi, akan ada 50 rantai saat ini. Tidak disangka bahwa bahkan 50 rantai garis jaringan energi tidak dapat mengaktifkan token ini. Apakah benda ini nyata? Bahkan Grandmaster Sekte Glory memiliki beberapa lusin rantai garis jaringan energi miliknya sendiri. Jika ia telah memperoleh token ini, apakah ini berarti bahwa Grandmaster bahkan tidak dapat berharap untuk mengaktifkannya? Apakah benda ini bertekad untuk tidak mengizinkan siapapun untuk mengaktifkannya? Namun, Lin Fan menolak untuk percaya sebaliknya. Ia memiliki 450 rantai garis jaringan energi. Apa yang ia takutkan? Salurkan. Lin Fan tidak memperlambat kecepatannya. Bahkan, dia mempercepatnya saat sungai itu meluap dan menyembur ke dalam. Boom! Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada token itu. Token itu memancarkan cahaya terang sebelum layar cahaya muncul. Di dalam layar itu, satu sosok berdiri. Lin Fan tersenyum gembira. Sepertinya dia berhasil. Supreme Being Senior. Kita bertemu sekali lagi. Haha. Melihat sosok di layar, Lin Fan melambaikan tangan dengan gembira. Supreme Being Senior, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bicara? Oi, bicaralah. Supreme Being Senior, apakah kamu sedang bermimpi? Hallo. Seseorang di sini. Tok-tok. Lin Fan tercengang.
Mengapa kesadaran ini tidak berbicara sama sekali? Apakah ada masalah perangkat keras dengan kesadaran ini? Meskipun sosok Supreme Being di layar tidak berbicara pada awalnya ketika dia memanggilnya sebelumnya, setidaknya sosok itu melakukan beberapa trik dan menunjukkan beberapa keterampilan. Mengapa Supreme Being tidak bergerak sedikit pun sekarang setelah seluruh token Supreme Being selesai? Yang mulia, senior, sudah 2 tahun. Apapun yang terjadi, kau harus mengatakan sesuatu, Bung. Apa kau tahu berapa banyak yang harus kulalui hanya untuk mengumpulkan semua pecahan token? Aku telah melalui begitu banyak kesulitan dan air mata hanya untuk menyelesaikan ini. Dan kau berdiri di sana, bahkan tanpa sepatah kata pun. Bukankah kau hanya menggertakku, Bung? Wajah Lin Fan muram. Yang mulia, senior. Oke, baiklah. Bahkan jika kau tidak ingin mengatakan sesuatu, bergeraklah, Bung. Setidaknya tunjukkan padaku beberapa keterampilan yang tak tertandingi untuk kupelajari lagi. Lin Fan tercengang. Apakah ini semacam produk palsu? Apakah semuanya hanya lelucon? Tepat saat Lin Fan tercengang, dia tersentak kaget karena mendengar suara yang mengerikan. Tidak mungkin. Wajah Sang Mahatinggi tampak bingung. Dia menatap Lin Fan dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin dia terlihat seperti makhluk misterius dan agung saat ini. Hah? Lin Fan juga tercengang, bertanya-tanya retakan macam apa yang diendus oleh Sang Mahatinggi ini. Apa yang tidak mungkin? Lin Fan bertanya dengan bingung. Namun, Sang Mahatinggi hanya bergumam pada dirinya sendiri terus-menerus. Tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang mengaktifkan token Sang Mahatinggi? Aku sudah memasang penghalang surgawi di antara benua Dongling. Bagaimana mungkin seseorang mencapai kondisi seperti itu? Tidak mungkin. Mendengarkan gumaman Sang Mahatinggi, Lin Fan mulai mendapatkan petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Sepertinya Sang Mahatinggi terkejut sendiri. Tidak heran dia tidak bisa berbicara sejak awal. Itu kamu. Saat Sang Mahatinggi melihat wajah Lin Fan, dia teringat. Benar sekali, ini aku. Halo, sudah setahun, kawan. Ternyata kau belum melupakanku, Supreme Being Senior. Sungguh suatu kehormatan. Lin Fan terkekeh. Kejadian ajaib macam apa yang terjadi hingga kau berhasil menembus penghalang yang kutinggalkan dalam waktu sesingkat itu? Luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Supreme Being menjawab dengan jengkel. Apa tujuanmu mengumpulkan token Supreme Being? Setelah terdiam beberapa saat, Supreme Being bertanya kepada Lin Fan. Oh, tentu saja, untuk menghancurkan penghalang antara dunia Xuan Huang yang terpecah dan kembali ke benua Changling. Lin Fan menjawab tanpa berpikir sejenak. Namun, yang tidak ia duga adalah reaksi Supreme Being setelah mendengar kata-kata ini. Tidak, tentu saja tidak. Tidak seorang pun boleh menyingkirkan penghalang itu. Supreme Being menjawab dengan gelisah. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku benar-benar harus kembali ke benua Changling. Tidak, aku harus kembali ke benua Changling. Lin Fan menjawab dengan tegas. Sang Mahatinggi menatap Lin Fan, jika kau membuat dunia Xuan Huang bersatu menjadi satu lagi, penghalang surgawi akan lenyap. Dengan itu, dunia Xuan Huang, tempat perlindungan terakhir bagi umat manusia, akan berubah menjadi neraka yang hidup juga. Petik 2. Aku tidak takut. Aku akan melindungi semua orang. Lin Fan menjawab dengan tegas. Sang Mahatinggi menatap Lin Fan sejenak. Ia kemudian menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak. Memang, kau kuat. Namun, di hadapan makhluk-makhluk kuat itu, kau tetaplah seekor semut. Tidak ada bedanya. Bagaimana mungkin? Lin Fan tercengang. Yang mulia senior, apakah Anda mencoba menipu saya? Jika kau lebih kuat dariku, maka penghalang surgawi itu pasti akan lenyap menjadi debu hanya dengan kemampuanmu sendiri. Sang Mahatinggi melanjutkan. Bagaimana mungkin, Mahatinggi senior? Kau adalah dewa yang telah melintasi seluruh zaman kuno dan menguasai segalanya. Bagaimana mungkin aku bisa menyamaimu sekarang? Namun, jika kau memberiku waktu, aku pasti bisa melampauimu. Lin Fan berkata tanpa sedikit pun kerendahan hati. Bagaimanapun, semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Oh, aku suka keberanianmu. Namun, bahkan jika itu aku hanya bisa melarikan diri dengan nyawaku di hadapan orang-orang kuat itu. Dan tidak hanya satu dari mereka. Apakah kau masih berpikir kau bisa mempertahankan dunia Xuan Huang? Sang Mahatinggi bertanya. Lin Fan tercengang sejenak. Dia kemudian menjawab dengan pasrah, tidak. Namun, dia tidak ingin menyerah,
makhluk maha tinggi senior, apakah benar-benar tidak ada cara bagiku untuk kembali ke benua Changling tanpa menghancurkan penghalang surgawi? Ada. Saat dia mendengar itu, Lin Fan menghela napas lega. Whew, dia hampir mati ketakutan. Aku bisa mengajarimu cara menuju benua Changling, tetapi penghalang surgawi tidak boleh dihancurkan. Sang Maha Tinggi menekankan sekali lagi. Baiklah, tentu. Tapi pertama-tama, bisakah kau memberitahuku alasan mengapa penghalang surgawi harus didirikan, Maha Tinggi Senior? Lin Fan dipenuhi rasa ingin tahu. Baiklah kalau begitu, aku akan menceritakan kepadamu tentang masa-masa kuno yang merupakan mimpi buruk. Lin Fan duduk tegak, mendengarkan dengan penuh perhatian, bab 397, Cairan Kehidupan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Mendengarkan Sang Maha Kuasa, Lin Fan perlahan mulai melihat pentingnya agar penghalang surgawi tetap ada. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan kesedihan yang mendalam terhadap umat manusia. Apakah mereka benar-benar sebanding dengan binatang buas yang hidup dan matinya bergantung pada keinginan orang lain? Pada akhirnya, hanya ada aku, Dewa Perang, Dewa Pertempuran, dan Kaisar. Reinkarnasi, kami berempat adalah makhluk yang kuat di semua lini. Kami mengurung diri dalam pengasingan selama bertahun-tahun, berharap untuk menciptakan tempat perlindungan bagi manusia. Namun, betapa konyolnya semua itu. Pihak lain hanyalah satu orang yang berhasil mengalahkan kami semua. Sang Maha Kuasa melanjutkan dengan nada putus asa. Hah, serius? Lin Fan juga terkejut. Bagaimana itu terdengar seperti fiksi? Mungkinkah Sang Maha Kuasa mengatakan itu hanya untuk membuatnya sedikit takut? Namun, Lin Fan tahu bahwa Sang Maha Kuasa adalah makhluk yang sangat kuat. Dengan satu gerakan, ia berhasil membelah dunia menjadi dua. Bahkan dirinya saat ini tidak mungkin bisa melakukan itu. Namun, jika makhluk seperti yang disebutkan oleh Sang Maha Tinggi itu ada, maka Lin Fan pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya sama sekali. Namun, itu juga tidak benar, Maha Tinggi Senior. Jika Anda mengatakan bahwa siapapun yang lebih kuat dari Anda dapat menghancurkan penghalang surgawi sendirian, bagaimana mungkin orang-orang mengerikan yang Anda bicarakan itu tidak dapat melakukannya? Lin Fan bertanya dengan bingung. Melihat Lin Fan, Maha Tinggi itu mendesah, itulah alasan mengapa kondisi kultivasi tertinggi yang dapat dicapai seseorang di benua Dongling adalah kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Begitu Anda melampaui titik ini, Anda akan berada di jalan yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai jalan menuju keabadian. Dari sana, beberapa sumber dari yang tidak diketahui akan bertindak sebagai media untuk menghubungkan Anda ke dunia itu. Itulah alasan mengapa kami berempat menggunakan segala yang kami bisa untuk membangun penghalang dan menyegel seluruh dunia Xuan Huang. Dengan ini, tidak seorang pun dapat membuat hubungan itu dan penghalang itu tidak akan pernah bisa disingkirkan. Sekarang, apakah Anda masih ingin menyingkirkan penghalang itu? Maha Tinggi bertanya dengan sungguh-sungguh. Lin Fan tertegun sejenak, tak berdaya. Yang ingin kulakukan hanyalah kembali ke benua Changling. Baiklah, mengenai itu, aku akan membantumu. Begitu kau mencapai batas penghalang, aktifkan aku sekali lagi. Aku akan membantumu melewatinya. Sang Maha Tinggi melanjutkan. Semuanya baik-baik saja selama penghalang itu tidak hancur. Baiklah, Maha Tinggi. Kita sudah cukup selesai dengan apa yang perlu kita bicarakan. Bagaimana kalau kau juga memberiku beberapa keterampilan yang tak tertandingi? Lin Fan bertanya dengan penuh harap. Tidak bisa, ini hanya salah satu bagian dari kesadaranku. Jika aku menunjukkannya sekali lagi, aku akan menghilang sepenuhnya. Kalau begitu, aku tidak mungkin mengirimmu kembali ke benua Changling lagi. Sang Maha Tinggi menjawab dengan menyesal. Apa-apaan ini? Lin Fan memutar matanya ke belakang. Bukankah dia terpaksa membuat pilihan di antara keduanya? Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk melupakannya. Bagaimanapun, kembali ke benua Changling adalah hal yang paling penting. Setelah itu, Lin Fan terus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sang Maha Tinggi. Tentu saja, dia tidak begitu jelas tentang situasi di dunia tragis lainnya saat ini, tetapi kedengarannya pihak lain itu menjalani kehidupan yang sangat sulit. Keesokan harinya, Huang Linger datang ke tempat tinggal Lin Fan. Semuanya sudah dipersiapkan. Apakah pohon parasol mistis akan hidup kembali atau tidak akan tergantung pada ini? Huang Linger melanjutkan. Baiklah. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan mengikutinya dari belakang. Pakaiannya benar-benar formal,
seolah-olah dia sedang bersiap menyambut sesuatu. Suku Manhuang mengikuti di belakang saat mereka menuju bagian terdalam dari area Manhuang. Tidak lama kemudian, semua orang berhenti di suatu tempat. Itu tampak seperti sebuah gua di depan, dengan dua penjaga suku Manhuang berdiri di setiap sisi. Saat Huang Linger tiba, mereka tentu saja menyingkir dan memberi jalan. Ini adalah tanah terlarang suku Manhuang. Sudah ada sejak lama sekarang. Huang Linger menjelaskan dengan lembut. Dia kemudian datang di depan pintu batu yang tertutup rapat ini dan berlutut dengan hormat. Mengambil belati kecil, dia membuat luka di telapak tangannya sebelum mengolesi pintu dengan darahnya. Berderit, dor. Setelah menyerap darah, gerbang batu terbuka perlahan dengan suara keras. Lin Fan melihat bagian dalam tempat yang gelap gulita. Ada aura tua yang terpancar dari dalam. Kalian berjaga di luar. Huang Linger kemudian berbalik dan mengangguk ke Lin Fan. Mereka berdua melangkah ke dalam kegelapan itu. Saat mereka masuk, dinding di kedua sisi menyala dengan api, menerangi seluruh lorong. Lin Fan melihat gambar-gambar di dinding dan mengerutkan kening. Jika dia melihat gambar-gambar ini sebelum kemarin, dia mungkin akan tersesat dan bingung. Namun, setelah berbincang dengan Sang Maha Kuasa sepanjang malam, dia telah memperoleh pengetahuan baru tentang banyak hal. Gambar-gambar itu menggambarkan sebuah pohon besar yang menembus langit. Pohon itu diserbu dan diserang oleh setan. Akhirnya, pohon itu runtuh menjadi benih dan melayang turun. Makhluk macam apa itu yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Bahkan makhluk tertinggi tidak memiliki banyak detail. Ini mungkin karena dia hanya memiliki sedikit kesadaran. Lin Fan penasaran dalam hatinya, tetapi seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Jika dia bisa menghindari pertemuan dengan sekelompok makhluk kuat itu, dia akan memilih untuk melakukannya. Tidak lama kemudian, mereka mencapai ujung lorong. Di hadapan mereka ada ruang rahasia raksasa. Sebuah kolam terletak di tengah ruang rahasia, kabut putih memancar darinya. Itu indah, putih bersih, keindahan yang tak tertandingi. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Lin Fan bisa merasakan sejumlah besar kekuatan hidup yang dipancarkan oleh kolam itu. Bahkan pohon parasol mistis mungkin tidak dapat mengejarnya. Ini adalah cairan kehidupan. Ini adalah cairan yang disekresikan oleh pohon parasol mistis saat ia dewasa. Mungkin ini juga jawaban untuk kebangkitannya. Huang Linger memulai. Lin Fan melangkah maju dan meletakkan tangannya di dalamnya. Ding, selamat telah menemukan cairan kehidupan. Cairan kehidupan, inti dari pohon parasol mistis. Memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas. Ini memang hal yang bagus. Namun tentu saja, seseorang harus berhati-hati terhadap segalanya. Tentu saja, Lin Fan harus meminta sistem untuk memeriksanya terlebih dahulu. Jika tidak, jika ini adalah jebakan Huang Linger, dia akan mengalami akhir yang sangat tragis. Membalikkan telapak tangannya, pohon parasol mistis yang layu itu melayang ke udara. Tepat saat itu, kabut putih mulai berkumpul di sekitar pohon parasol mistis. Seolah-olah telah menemukan sesuatu yang baik, cabang-cabang pohon parasol mistis yang layu itu tampaknya telah mendapatkan kehidupan baru dan mulai menyerap kabut putih itu dengan haus. Berhasil. Melihat ini, Lin Fan sangat gembira. Dia kemudian meletakkan seluruh pohon parasol mistis ke dalam kolam. Saat memasuki kolam, akar pohon parasol mistis mulai tumbuh dengan cepat sambil menyerap cairan kehidupan ini dengan panik. Sepertinya tebakanku benar. Melihat ini, Huang Linger tersenyum. Lin Fan terkekeh. Jika pohon parasol mistis itu bisa terus tumbuh, itu hanya akan memberinya lebih banyak manfaat. Namun, dengan itu, Lin Fan berbalik untuk melihat Huang Linger sekali lagi. Apa tujuan dari semua yang telah kau lakukan sejauh ini? Lin Fan tidak percaya bahwa ada begitu banyak jiwa yang baik di dunia ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang sebaik dirinya. Pohon parasol mistis ini bukanlah sesuatu yang biasa. Pasti ada alasan mengapa Huang Linger memberikan ini padanya. Jangan bilang kau bisa melihat masa depan. Aku tidak percaya itu. Huang Linger tersenyum. Senyumnya memang lebar dan menyilaukan. Aku benar-benar bisa melihat masa depan. Namun, alasan mengapa aku memberimu pohon parasol mistis adalah karena aku butuh bantuanmu. Namun, sekarang bukan saatnya. Aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Kesepakatan. Aku orang yang suka kesepakatan. Namun, aku harus memberitahumu bahwa jika kesepakatan itu terlalu tidak praktis, aku akan menolaknya. Lin Fan terkekeh.
Tepat saat Lin Fan dan Huang Linger sedang berbincang, sesuatu terjadi pada pohon parasol mistis. Aura kuno mulai terpancar dari pohon itu. Ini fase kedua, ekspresi gembira melintas di mata Huang Linger. Cabang-cabang pohon parasol mistis yang layu itu mulai menumbuhkan daun-daun baru. Daun-daun itu penuh dengan energi. Seolah-olah pohon itu terlahir kembali sepenuhnya. Kolam itu sekarang begitu dangkal sehingga orang hampir bisa melihat kedalamannya. Cairan kehidupan diserap bersih oleh pohon parasol mistis. Melihat semua ini, Lin Fan sangat gembira. Sepertinya berhasil. Pohon parasol mistis tidak hanya pulih, tetapi juga berevolusi, dan cabang-cabangnya kini dipenuhi daun hijau. Ini benar-benar pertanda kekuatan hidup yang luar biasa. Sekarang setelah pohon parasol mistis pulih, saatnya untuk kembali ke benua Changling. Balas dendam, dia tidak akan pernah melupakan itu seumur hidupnya. Tidak akan pernah. Bab 398, kembali lagi. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Keesokan harinya, daerah Manhuang selalu dalam kondisi buruk. Awan debu dan badai adalah kejadian yang biasa. Setelah seharian penuh, pohon parasol mistis telah pulih sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Huang Linger, pohon itu memang telah memasuki fase kedua. Dengan itu, Lin Fan juga dapat dengan jelas merasakan perubahan yang dibawa oleh pohon parasol mistis kepadanya. Kecepatan menyerap energi sejati dari sekitarnya dipercepat. Kekuatan hidup yang menyertainya juga beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Langit dan bumi batin, akar pohon parasol mistis seperti naga yang melingkar saat ini, membentang di dalam dunia batin Lin Fan. Dunia batin Lin Fan ini seperti langit dan bumi di luar sana, di mana langit tidak memiliki batas, dan juga jurang. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Begitu kamu merasa waktunya sudah tepat, beritahu aku permintaanmu. Lin Fan berterima kasih kepada Huang Linger. Ya, meskipun pohon parasol mistis adalah satu-satunya, pohon itu masih berupa bibit saat ini. Oleh karena itu, pohon itu seharusnya tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Kalau tidak, bahkan aku mungkin tidak dapat menolongmu saat itu tiba. Huang Linger memperingatkan Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Lin Fan. Kejadian seperti apa yang telah dialaminya hingga pohon parasol mistis berubah seperti itu. Jika bukan karena cairan kehidupan yang tertinggal dari zaman kuno, akan sangat sulit bagi pohon parasol mistis untuk pulih. Ya, mengerti. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Pohon parasol mistis ini hanyalah bibit. Bahkan jika pohon itu dapat menghasilkan kekuatan hidupnya sendiri, kemampuannya terbatas, dan kecepatannya lambat. Sepertinya dia harus merawatnya lebih lanjut agar pohon itu berkembang sebelum dia benar-benar dapat memahami potensinya. Namun, Lin Fan bingung. Nutrisi seperti apa yang dibutuhkan pohon itu untuk tumbuh. Bahkan Huang Linger tidak tahu tentang itu. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa ini memang urusan yang menyusahkan. Lin Fan pergi ke kejauhan. Melihat kepergian Lin Fan, mata Huang Linger berbinar dengan ekspresi haus. Pada saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam terhadap dunia ini. Setelah meninggalkan area Manhuang, Lin Fan berdiri di kehampaan dan merenung. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia kembali ke sekte terlebih dahulu atau langsung menuju batas penghalang? Ini adalah pertanyaan yang layak untuk direnungkan. Namun, pikiran untuk bisa kembali ke benua Changling membuat darah Lin Fan mendidih. Memikirkan bahwa dia harus dikirim seperti kura-kura pengecut saat itu. Sekarang dia sudah menjadi eksistensi yang menantang surga, sudah waktunya orang-orang itu membayar harganya. Tidak, sialan, semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak sabar. Lebih baik aku segera pergi ke benua Changling. Pembalasan dendam tidak menunggu siapapun. Sekarang sudah 2 tahun, berapa lama lagi aku bisa menunda ini? Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kondisi kultivasinya saat ini, dia hanya membutuhkan 10 hari untuk mencapai area penghalang. Ini setara dengan dia melintasi setengah dari seluruh benua Dongling. Syukurlah dia adalah level atas surgawi tertinggi saat ini. Kalau tidak, dia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum dia bisa tiba di lokasi. Seketika, Lin Fan menggali ke dalam kehampaan dan menuju ke barat. 10 hari kemudian, melihat pemandangan di depannya, Lin Fan tersenyum. Dia telah tiba. Di hadapannya berdiri penghalang cahaya yang membentang hingga ke surga, menghalangi semua yang ada di hadapannya. Ini adalah penghalang yang didirikan oleh makhluk tertinggi.
Tanpa token makhluk tertinggi, tidak mungkin seseorang dapat melewati tempat ini. Waktu tampaknya tergelincir dan mengalir melalui penghalang. Lin Fan mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Ding, menemukan penghalang surgawi. Tidak dapat melewatinya. Saat Lin Fan mengeluarkan token makhluk tertinggi, semuanya berubah. Ding, menemukan token makhluk tertinggi. Menyeberang ke benua Changling atau menyingkirkan penghalang surgawi. Lin Fan terkejut sesaat, memikirkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Berdasarkan kata-kata makhluk tertinggi, dia akan membantu Lin Fan untuk menyeberang setelah mengaktifkan token. Memikirkan bahwa opsi-opsi ini akan segera muncul saat dia mengeluarkan token. Sepertinya sistem itu memang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa lari dari efek sistem. Namun, Lin Fan tahu arti di balik kata-kata makhluk tertinggi. Jika memang ada orang sekuat yang dia sebutkan di dunia lain, tidak mungkin Lin Fan cukup egois untuk berasumsi bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Tapi itu wajar saja, karena dia tidak membutuhkan bantuan dari Supreme Being sekarang, dia bisa menghemat sejumlah energi untuk mempelajari beberapa keterampilan dari Supreme Being. Namun di saat yang sama, Lin Fan ragu-ragu. Bagaimana jika dia mengaktifkan token Supreme Being dan menggunakannya untuk mempelajari keterampilannya? Jika kesadaran Supreme Being menghilang setelah itu, bukankah token itu juga akan menghilang? Tanpa token, bahkan jika dia pergi ke benua Changling, bagaimana dia bisa kembali ke benua Dongling? Lin Fan tidak ingin mengambil risiko untuk saat ini. Dia lebih suka menunggu semuanya beres sebelum mengaktifkan token Supreme Being. Traverse, Lin Fan berkomentar dengan santai. Dia sudah mempersiapkan segalanya. Seketika, dia diselimuti oleh seberkas cahaya terang. Cahaya itu membawa Lin Fan ke dalam Heavenly Barrier. Dengan itu, sosok Lin Fan menghilang sepenuhnya dari muka benua Dongling. Benua Changling. Di dalam sepetak hutan lebat, niat membunuh terasa dingin. Dua kelompok orang berlarian, satu dikejar oleh yang lain. Kelompok yang berlari di depan dipenuhi dengan luka-luka. Setiap kali mereka diserang, darah menyembur ke udara. Adik-adik junior, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Ambil kesempatan dan larilah. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap hidup. Seorang pemuda menghadapi para pengejar mereka sambil menghunus pedang panjang, dengan amarah membara di matanya. Dia sangat marah. Tidak, kakak senior, kita harus melarikan diri bersama. Bersama, kita semua akan mati jika kita berlari bersama. Tepat saat pemuda itu berbicara, kilatan cahaya terang melesat keluar dari kejauhan. Cahaya ini dipenuhi dengan niat membunuh. Dicampur dengan energi sejati, cahaya itu diarahkan ke salah satu murid di depan. Murid yang berlari kencang untuk melarikan diri itu berbalik dan melihat kilatan ini dengan sangat ngeri. Tepat saat itu, pemuda yang berbicara sebelumnya menggeser tubuhnya dan menghalangi jalan adik laki-lakinya dan serangan itu. Kakak senior, melihat kakak seniornya melindunginya, murid itu mengeluarkan ekspresi terkejut. Kilatan cahaya itu menyambar bagian belakang pemuda itu. Pada saat yang sama, suara logam berdenting terdengar saat cahaya itu menyambar. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jangan terganggu, teruslah berlari. Pemuda itu bisa merasakan pukulan di punggungnya. Untungnya, dia masih bisa menahannya. Melihat kakak senior mereka menahan pukulan itu hanya dengan tubuh fisiknya, semua junior mengeluarkan ekspresi terkejut. Namun, mereka pulih dengan cepat. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Melihat pedang panjang yang telah terbang di kejauhan setelah menangkis serangan itu, pemuda itu menghela napas lega saat mengenang. Guru, Anda telah menyelamatkan hidup saya sekali lagi. Mereka terus berlari dari para pengejar mereka. Mereka tidak tahu sudah berapa lama. Satu hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka akan terbunuh jika mereka berhenti. Junior, jangan kembali. Kakak senior kalian akan menghalangi jalan di sini untuk kalian. Teriak pemuda itu. Kakak senior Chao, kata-kata tidak akan membantu kita dalam situasi ini. Kalian semua harus selamat. Pemuda itu berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Dengan tatapan tegas di matanya, dia melotot ke arah para pengejarnya. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menghalangi jalan ke depan. Kau tidak bisa lari lagi, kan? Para pengejar mengelilingi pemuda itu dan mengejek dengan dingin. Tidak kusangka sekte Hunyuan adalah sekte yang benar, dan kalian akan melakukan hal seperti ini seperti memusnahkan sekte lain, pemuda itu berteriak. Ho, kau adalah sisa pendosa dari sekte Pelangi Merah.
Beraninya kau menghalangi jalan kami. Dasar pemimpi, serang dia. Pemimpin kelompok ini dari Sekte Hunyuan memerintahkan, melambaikan tangannya dengan lembut. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan membawa kalian turun bersamaku. Banyak pria mengelilingi pemuda itu dan melompat ke arahnya. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu merasa sulit untuk menahan pukulan lagi. Kalau bukan karena ketangguhan tubuh fisiknya, tidak mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang. Bab 399, Guru. Penerjemah, Lameditor, Hites. Tubuh anak ini cukup kuat. Tidak kusangka dia masih belum mati setelah menahan begitu banyak serangan kita. Itu pasti keterampilan tingkat surga yang dia gunakan. Para pengikut Sekte Hunyuan sekarang dipenuhi dengan keserakahan. Mereka ingin memaksakan cara untuk mengembangkan keterampilan ini melalui orang ini. Tubuh pemuda itu dipenuhi dengan darah. Tangan yang memegang pedang panjang mulai bergetar sekali lagi. Darah mulai perlahan mengalir turun dari gagang pedang ke tanah. Nak, serahkan keterampilan yang telah kau pelajari, dan kami akan memberimu kematian yang mudah. Salah satu pengikut Sekte Hunyuan melotot ke pemuda itu dengan dingin. Teruslah bermimpi. Pemuda itu mendengus dingin. Keterampilan ini diturunkan kepadanya secara pribadi oleh gurunya. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain? Dalam 2 tahun terakhir, keterampilan ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Kakak senior, tepat saat itu, pemuda itu mendengar teriakan para juniornya. Wajahnya berubah saat dia melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Mengapa kalian kembali ke sini lagi? Kakak senior, bagaimana mungkin kami membiarkanmu menghadapi ini sendirian? Kami akan mati bersama jika memang harus." Murid-murid Sekte Pelangi Merah yang tersisa berteriak. "Hais," pemuda itu mendesah putus asa. Wajahnya berubah tegas, "Baiklah kalau begitu. Jika memang begitu, kami akan melawan mereka sampai akhir. Benar-benar setia, tapi sayang sekali, kalian tidak punya jalan keluar hari ini. Kalian bisa mempertimbangkan untuk menyerahkan keterampilan ini. Mungkin kami akan merasa kasihan dan membiarkan kalian pergi karena itu." Pemimpin murid-murid Sekte Hunyuan mengejek. Dia benar-benar tertarik dengan keterampilan ini. "Tidak mungkin," pemuda itu berteriak. Memintanya, "Bunuh mereka." Wajah pemimpin Sekte Hunyuan berubah dingin. Sambil mengibaskan jubahnya, dia melesat ke arah murid-murid Sekte Pelangi Merah lainnya. Pemuda itu berkerumun bersama dengan junior-juniornya yang lain. Wajahnya muram melihat pemandangan di hadapannya. Sepertinya ini sudah berakhir bagi mereka. Meskipun kondisi kultivasinya berada pada level Pericelestial 9 saat ini, semua musuhnya adalah orang-orang yang memiliki kondisi kultivasi di atasnya. Jika bukan karena kondisi tubuh fisiknya, dia pasti sudah lama meninggal. "Junior-junior, lain kali kita bertemu mungkin di alam baka," kata pemuda itu. "Kakak senior, kami tidak takut. Kami akan membunuh sebanyak mungkin sebelum kami mati. Kami akan memberitahu mereka bahwa kami dari Sekte Pelangi Merah bukanlah orang yang mudah ditipu." "Benar sekali. Melihat para murid yang tampak ganas ini yang menerjang mereka, masa gemetar ketika mereka menggenggam senjata mereka lebih erat. Bohong jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut. Namun, apapun yang terjadi, mereka harus membiarkan orang-orang dari Sekte Hunyuan ini membayar harganya. Bunuh. Tepat saat semua orang bersiap untuk melawan, langit tiba-tiba berderak karena petir dan ledakan keras. Apa yang terjadi? Wajah semua orang berubah, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bagaimana guntur bisa mulai bergemuruh di langit yang awalnya cerah? Semua orang dari Sekte Hunyuan juga menghentikan langkah mereka. Menatap ke langit, mereka tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Hal yang sama berlaku bagi mereka dari Sekte Pelangi Merah. Semua orang bingung, mengapa fenomena aneh ini terjadi di langit. "Kakak senior, lihat ke sana." Tiba-tiba, seorang murid dari Sekte Pelangi Merah menunjuk ke langit yang jauh dan berseru. Semua orang melihat ke sana dengan seruannya. Yang mereka lihat hanyalah riak di langit terdekat yang menyebar ke segala arah. Riak ini meluas dengan cepat, merobek kekosongan dimanapun ia menyentuhnya. Dengan itu, gelombang energi mulai mengalir melalui kekosongan yang terkoyak. Di bawah tatapan menakutkan semua orang, sesosok melangkah keluar dari kekosongan yang terkoyak. Dia berdiri di sana, mengambang diam-diam di langit. Mengalami perubahan di sekelilingnya, Lin Fan membuka matanya dengan lembut.
Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat pemandangan itu. Benua Changling, aku kembali. Aroma yang familiar ini, tanah yang familiar ini, sudah lama sejak dia melihat ini. Tapi Lin Fan bingung, mengapa dia muncul kembali di sini? Apakah lokasi yang dia tuju dipilih secara acak dari seluruh tempat? Mengambang di sana diam-diam, pikiran Lin Fan kacau, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Haruskah dia pergi ke 9 sekte besar? Haruskah dia pergi ke dinasti Yan dan membunuh Kaisar Yan? Atau haruskah dia mulai mencari Ratu Surga? Semua ini melayang di benak Lin Fan berturut-turut. Senior, selamatkan kami. Tepat saat Lin Fan tenggelam dalam pikirannya, sebuah teriakan menariknya keluar dari pingsannya. Seseorang berteriak minta tolong. Siapa itu? Di dalam hutan, semua orang dari Sekte Hunyuan dan Sekte Pelangi Merah melotot ke arah sosok misterius itu dengan heran. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di langit? Namun, mereka semua telah menyaksikannya keluar melalui celah di kehampaan. Itulah kekuatan yang hanya dimiliki oleh makhluk surgawi yang lebih tinggi. Tersadar dari keadaan linglungnya, salah satu murid Sekte Pelangi Merah memutuskan untuk berteriak minta tolong terlebih dahulu. Tidak peduli siapa pihak lain itu, sekarang situasinya sudah seperti ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Jika orang itu memutuskan untuk meninggalkan tempat ini begitu saja, maka tidak akan ada harapan lagi bagi mereka. Kakak senior, sesama murid, ini kesempatan terakhir kita. Jika orang itu bersedia membantu kita, kita mungkin bisa selamat dari ini. Kata murid itu. Mendengarkan kata-katanya, murid-murid Sekte Pelangi Merah lainnya mengangguk setuju sebelum berteriak ke langit juga. Kakak senior, selamatkan kami. Melihat para bajingan ini mencari bantuan dari orang asing yang tidak dikenal, para murid Sekte Hunyuan merasa khawatir sejenak. Jika ini adalah orang yang suka ikut campur di sini, maka operasi mereka mungkin akan terganggu. Namun, mereka mempertimbangkan fakta bahwa mereka adalah murid Sekte Hunyuan. Mungkin pihak lain mungkin waspada terhadap nama sekte mereka dan pergi karenanya. Orang berdosa, apakah kalian pikir kalian bisa lolos dari cengkeraman Sekte Hunyuan? Pemimpin Sekte Hunyuan itu menyerang dengan keras ke langit. Tentu saja, kata-kata ini tidak ditujukan untuk mangsanya di sini. Itu dimaksudkan untuk, tidak sengaja didengar, oleh pria di langit. Seseorang harus mempertimbangkan posisi mereka saat mencampuri urusan Sekte Hunyuan. Saat para pengikut Sekte Pelangi Merah mendengar ini, wajah mereka membeku. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang dimaksud pria ini? Mereka kemudian menatap sosok di langit dengan gugup. Bagaimana jika pihak lain memutuskan untuk meninggalkan mereka sendiri setelah mendengar kata-kata ini? Namun, yang membuat mereka gembira, sosok itu mulai mendekat. Saat para pengikut Sekte Hunyuan melihat orang ini mendekat, mereka saling melirik dengan sembunyi-sembunyi. Setelah mendengar panggilan minta tolong itu, Lin Fan berjalan perlahan. Dia punya firasat aneh bahwa dia mengenal seseorang di sana. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Bagaimanapun, itu sudah sangat lama, dan ingatannya kabur saat ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi melihatnya. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, dia terkekeh. Mengancam yang mulia, itu yang pertama, ya. Sekte Hunyuan. Kedengarannya familiar, kedengarannya seperti salah satu dari 9 sekte besar, ya. Perlahan, Lin Fan mendekat dari kehampaan dengan mantap. Saat dia mendarat, dia melihat ke kedua sisi. Para pengikut Sekte Pelangi Merah menatap Lin Fan dengan penuh harap. Sedangkan para pengikut Sekte Hunyuan, mereka menatapnya dengan waspada. Namun saat itu, pemuda dari Sekte Pelangi Merah itu menggigil hebat. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia kemudian melangkah perlahan. Dia ingin mendekat. Dia harus memastikan siapa pria ini. Kakak senior. Melihat kakak senior mereka melangkah maju, semua pengikut Sekte Pelangi Merah lainnya berseru heran, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kakak senior mereka berdiri di depan pria misterius itu. Dan tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kakak laki-laki mereka berlutut di depan pria misterius itu. Guru, bab 400, menekan dengan satu jentikan telapak tangan. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Semua junior dari Sekte Pelangi Merah sangat terkejut saat ini. Tidak menyangka bahwa kakak laki-laki mereka akan berlutut di hadapan pria ini dan memanggilnya, Guru. Kakak laki-laki,
Tidak perlu bagimu untuk mengakui seseorang sebagai gurumu begitu cepat hanya demi kami, kan? Tidak seorang pun dari mereka pernah mendengar bahwa kakak laki-laki mereka memiliki seorang guru. Para pengikut sekte Hunyuan juga sama-sama bingung. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Guru, apakah ini lelucon sialan? Ketika mereka melihat ekspresi heran di wajah pria misterius itu, semua pengikut sekte Hunyuan bersorak gembira. Jelas bahwa pria misterius ini sama sekali tidak mengenal pihak lain. Anak baik, mereka hampir tertipu. Tidak menyangka bahwa dia akan merendahkan dirinya seperti itu hanya demi hidup. Rekan senior di sini, ini adalah urusan sekte Hunyuan. Tolong beri kami sedikit muka dan jangan ikut campur. Pemimpin para pengikut sekte Hunyuan berdiri dan menjelaskan. Meskipun pihak lain juga masih muda, tidak diragukan lagi bahwa tingkat kekuatannya jauh melampaui mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani bertindak terlalu kurang ajar. Jika mereka terbunuh karena kata-kata yang kurang ajar, bahkan Grandmaster mereka tidak akan bisa melawan makhluk surgawi yang lebih tinggi hanya untuk satu murid yang kasar. Namun, dia sangat tidak senang. Pria misterius ini bahkan tidak repot-repot menoleh setelah mendengar kata-katanya. Seolah-olah dia diabaikan, Lin Fan menatap pria yang berlutut di hadapannya, merasakan sedikit mati rasa di buah zakarnya. Guru, itu berarti orang ini adalah muridku. Tapi apa-apaan ini? Apakah aku pernah memiliki murid seperti itu di sini? Lin Fan tidak dapat mengingatnya saat itu. Angkat kepalamu. Lin Fan merasa bahwa dia perlu melihat lebih dekat. Mungkin itu akan mengguncang ingatannya. Jika pihak lain benar-benar tulus tetapi dia tidak mengenalinya, betapa menyakitkannya bagi orang ini. Pria muda itu berlutut dengan sopan di lantai, dahinya menyentuh tanah. Setelah mendengar kata-kata ini, dia mengangkat kepalanya. Melihat ekspresi pemuda itu, jantung Lin Fan berdebar kencang. Dia menangis, orang ini menangis. Tak disangka pemuda itu benar-benar menangis. Dan sama sekali tidak ada yang palsu tentang ini. Pria ini pasti mengenalinya, dan dia mungkin benar-benar guru pria ini. Memikirkan kembali gelar guru ini, Lin Fan tiba-tiba teringat tugas yang dia ambil di dinasti Yan Agung. Anak-anak yang dia ajar, itu benar, anak ini pasti salah satu dari mereka yang dia ajar saat itu. Meskipun wajah Lin Fan tenang dan santai saat ini, pikirannya sebenarnya sedang kacau balau, mencoba mengingat nama orang di hadapannya ini. Tiba-tiba, wajah dan nama itu cocok satu sama lain. Lin Fan tersenyum, jelas-jelas gembira. Cao Tianjiao, mendengar nama yang dipanggil gurunya, pemuda itu mengingat kejadian 2 tahun lalu dan berseru dengan gembira, "Ya, guru." Semua orang dari Sekte Pelangi Merah merasakan kegembiraan di hati mereka. Mereka saling mengenal, pria misterius ini benar-benar guru kakak laki-laki mereka. Itu berarti mereka tidak perlu mati lagi. Itu hebat, kakak laki-laki, bukankah namamu Cao Fusu? Seorang murid yang otaknya tidak terlalu tajam namun tetap bersungguh-sungguh bertanya dengan bingung. Tidak, aku Cao Tianjiao. Apapun yang dikatakan guruku benar. Cao Fusu menjawab dengan tegas. Melihat Cao Tianjiao, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas, anak yang baik. Sepertinya kau tidak menyia-nyiakan ajaran gurumu. Dari masa lalu, sekarang, semua murid Sekte Hunyuan saling memandang. Mereka merasakan firasat buruk, tak disangka bahwa pria ini benar-benar guru orang itu. Sepertinya keadaan mulai memanas sekarang. Dengan itu, para murid Sekte Hunyuan mulai mundur. Namun, saat mereka bersiap untuk melarikan diri, sebuah suara dingin terdengar dari belakang mereka, membuat hati mereka bergetar. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Lin Fan melihat ke arah orang-orang dari Sekte Hunyuan ini. Salah satu dari 9 sekte besar, Sekte Hunyuan. Sepertinya mereka memang ditakdirkan. Tuan, kami adalah murid Sekte Hunyuan. Meskipun Anda adalah makhluk surgawi yang lebih tinggi, Sekte Hunyuan tidak kekurangan makhluk surgawi yang lebih tinggi. Harap pertimbangkan tindakan Anda. Pemimpin murid Sekte Hunyuan langsung ke intinya. Cao Tianjiao juga menghela napas lega. Sekarang gurunya ada di sini, keselamatan mereka terjamin. Namun dengan situasi seperti ini, pasti akan sulit bagi gurunya untuk membela mereka. Meskipun mereka ingin membalas dendam, nama Sekte Hunyuan terpatri jelas di hati mereka. Jika gurunya benar-benar membunuh orang-orang ini, Sekte Hunyuan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Cao Tianjiao dan para juniornya menundukkan kepala, bingung harus berbuat apa. Guru dari kakak senior pastilah makhluk yang kuat.
Namun, Sekte Hunyuan jauh dari kata lemah. Jika mereka benar-benar mendapat masalah dengan Sekte Hunyuan, maka semuanya tidak akan hilang begitu saja. Namun setelah mendengar kata-kata yang keluar selanjutnya, semua orang menatap Lin Fan dengan tercengang. Oh, Sekte Hunyuan, ho, kalau begitu kalian harus lebih banyak mati. Dengan tatapan dingin, Lin Fan menamparkan. Ledakan, kehampaan itu tiba-tiba meledak. Di bawah tatapan mata para murid Sekte Hunyuan yang menakutkan itu, sebuah telapak tangan raksasa menghantam mereka dari langit. Bam! Lebih dari 10 murid Sekte Hunyuan itu langsung menghilang. Mereka hancur berkeping-keping, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Cao Tianjiao dan yang lainnya ternganga melihat pemandangan itu dengan sangat terkejut. Keadaan itu bahkan lebih menakutkan bagi para junior Cao Tianjiao. Mereka tidak menyangka guru dari kakak laki-laki mereka sekuat ini, dan sehebat ini. Tidak disangka dia menjatuhkan semua orang hanya dengan satu jentikan telapak tangannya. Itu sangat mengerikan. Dasar brengsek. Beraninya kau bertindak kurang ajar di hadapan yang mulia. Meminta begitu. Lagi pula, satu-satunya tujuanku di sini adalah untuk memusnahkan kalian semua. Lin Fan tertawa dingin. Tianjiao, ya, guru. Cao Tianjiao berdiri dengan hormat di samping. Meskipun guru mereka hanya mengajar mereka dalam waktu yang singkat, bantuan yang telah diberikannya kepada mereka sangat besar. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah sampah di antara sampah. Akan tetapi, di bawah bimbingan guru mereka semua telah meningkat pesat dan tidak menemui hambatan apapun dalam jalur kultivasi mereka. Dalam kurun waktu 2 tahun yang singkat, ia telah berkembang dari praselestial tingkat 1 ke praselestial tingkat 9. Ia yakin bahwa tidak akan lama lagi sebelum ia mencapai tahap surgawi yang lebih rendah. Apa yang terjadi tadi? Di mana yang lainnya? Sekarang Lin Fan baru saja kembali, tentu saja ia tidak mengetahui perkembangan terkini. Mengenai tahap kultivasi Cao Tianjiao, ia dapat melihatnya dengan jelas. Periselestial tingkat 9, ini setara dengan kultivasi penuh periselestial di benua Dongling. Meskipun hanya ada penghalang surgawi antara benua Dongling dan Changling, tahap kultivasi tidak mengalami perubahan besar dalam sistem. Hanya sedikit berbeda. Setelah beberapa ingatan kecil, Cao Tianjiao menceritakan semua yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir kepada Lin Fan. Lin Fan duduk di sana mendengarkan dengan tenang. Meskipun tidak banyak yang terlihat di wajahnya, hatinya bergejolak seperti tsunami. Semua murid yang pernah diajarinya di Sekolah Langit Surga telah meninggalkan dinasti Yan Agung. Bahkan, Sekolah Langit Surga sudah tidak ada lagi. Dalam semalam, semua seniman bela diri yang kuat dari dinasti Yan Agung menghilang. Hal yang sama berlaku untuk kepala sekolah-sekolah Langit Surga. Dengan demikian, seluruh Sekolah Langit Surga dihancurkan. Adapun para murid yang pernah diajarinya, mereka selamat dari cobaan itu karena kondisi kultivasi mereka kemungkinan besar terlalu rendah. Namun tanpa berpikir, Lin Fan tahu siapa yang melakukannya. Siapa lagi yang mungkin melakukannya selain Kaisar Yan? Kaisar Yan pasti telah mengembangkan semacam keterampilan yang kejam dan menyeramkan. Namun, semua itu tidak berarti apa-apa. Sekarang setelah dia kembali, kehidupan menyedihkan orang ini akan menjadi miliknya.